Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua dan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan adik-adik setiap hari. Oh iya, adik-adik pada saat ini akan memulai sekolah minggu ya. Ya, coba adik-adik serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak yang akan bercerita atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar itu, adik-adik perhatikan, renungkan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi langkah-langkah kehidupan adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Hai Kak, mau kemana? Oh, hai, kakak mau tunggu kereta ke sekolah minggu. Kan ini hari Minggu, jadi ke sekolah minggu. Oh iya, benar banget Kak. Iya dong, kan kakak mau jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran sama Tuhan. Mau jadi anak yang taat sama Tuhan. Kok banyak bendera? Mau 17-an ya? Iya betul Kak. Perhatian, perhatian untuk seluruh para penumpang kereta tujuan sekolah minggu. Harap menunggu di peron 1. Terima kasih. Udah ya, kan kakak udah datang. Yuk, dadah, dadah. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Ayo kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, dinanti-nanti Tuhan. Sekali lagi. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Ayo kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Ayo naik teman, dinanti-nanti Tuhan. Tut, tut. Selamat hari Minggu semuanya. Halo adik-adik, halo mama papa yang mendampingi adik-adik kecil. Akhirnya kakak sudah sampai di sini. Sekolah minggu kita, Sekolah Minggu GKI Agus Salim Bekasi. Nah adik-adik, tadi
kita kan sudah menyanyi kereta apiku. Terus lebih baik kita sekarang langsung berdoa aja yuk. Pasti adik-adik sudah siap kan sekolah minggu? Sudah semangat ya? Sudah sukacita semua? Yuk kita siapkan hati kita mau lipat tangan kita, mau tutup mata dan tunduk kepala. Ada teman adik-adik yang akan pimpin doa. Yuk mari kita berdoa. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin gereja berkati supaya kesehatan kuat ya Tuhan, supaya virus corona ini dapat sembuh lagi, supaya kami sukses gerejanya ya Tuhan, amin. Wah, kamu hebat Dik. Terima kasih ya doanya yang kamu pimpin untuk kita semua pada pagi hari ini. Adik-adik yang lain tetap semangat ya. Kalau gitu, kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Pujiannya kita mau nyanyi dengan gembira ya adik-adik ya. Dan kalau kakak nggak salah ingat, waktu anak-anak kelas kecil suka dengan lagu ini. Kira-kira lagu apa adik-adik? Ada yang bisa tebak? Oh iya, ada yang bisa tahu loh. Ternyata kita mau nyanyi lagu Cuit Cuit Subidu Dam Dam. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Gimana adik-adik dengan lagu pujian kita tadi? Bergembira? Ada sukacita adik-adik? Amin ya. Mari adik-adik, karena adik-adik sudah bergembira bersama, sudah menyanyikan lagu pujian. Sekarang waktunya untuk adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang belum membawa Alkitab di dekat adik-adik, boleh di pause dulu ya videonya. Terus ambil Alkitabnya. Sudah adik-adik? Kalau begitu, kita mau nyanyikan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Lalu ku baca, srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, satu kali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami roh dan hikmat. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan memberikan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Halo, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, artinya adik-adik harus duduk yang baik, tidak boleh lari-lari, dan adik-adik juga harus menyiapkan Alkitab. Adik-adik juga boleh minta tolong mama dan papa untuk temenin adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, Kak Elsie mau tanya, ini gambar apa ya? Ya benar, ini gambar rambu lalu lintas adik-adik. Rambu lalu lintas biasanya adik-adik lihat ada di jalanan. Fungsinya apa ya? Fungsi rambu lalu lintas itu untuk mengatur adik-adik. Di dalam rambu lalu lintas ada 3 warna. Ada warna merah, ada warna kuning, dan juga ada warna hijau adik-adik. Nah, 3 warna itu memiliki aturan adik-adik. Warna merah artinya semua kendaraan harus berhenti, tidak boleh ada yang berjalan. Lalu warna kuning artinya semua kendaraan harus berhati-hati. Nah, terakhir warna hijau. Warna hijau artinya semua kendaraan boleh berjalan. Nah, adik-adik, kenapa sih harus ada rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas itu fungsinya supaya semua kendaraan bisa tertib adik-adik. Supaya kendaraan-kendaraan yang di jalanan itu bisa berjalan dan bisa selamat adik-adik. Adik-adik, di dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17, nanti adik-adik di rumah boleh minta tolong mama atau papa atau siapapun, boleh kakak, untuk membacakan kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, di dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, sini menceritakan bahwa Tuhan juga memberikan aturan loh adik-adik buat bangsa Israel. Aturannya apa ya kira-kira? Nah, adik-adik ingat kan cerita minggu lalu ketika Tuhan menampakkan dirinya di atas Gunung Sinai adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik kelanjutan ceritanya. Komik Alkitab Anak. 10 Perintah Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu pergilah Musa bersama Harun ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu. Akhirnya, Musa turun membawa 2 loh batu 10 perintah Allah untuk bangsa Israel. Adik-adik, di dalam cerita tadi, Tuhan Allah berfirman kepada Bapak Musa. Tuhan berfirman, aku memberikan 10 perintah kepadamu. Nanti 10 perintah itu harus kamu sampaikan kepada bangsa Israel. Lalu semua orang harus menuruti perintahku supaya mereka dapat hidup dengan baik. Nah, adik-adik, kita harus belajar yuk 10 perintah Tuhan. Yuk kita mulai. Adik-adik, perintah Tuhan yang pertama adalah jangan ada Allah lain. Artinya adik-adik, kita hanya boleh setia kepada Tuhan,
tidak boleh ada Allah lain adik-adik. Nah, perintah yang kedua adalah jangan menyembah patung. Kenapa ya kita tidak boleh menyembah patung? Karena patung itu buatan manusia adik-adik. Sedangkan Tuhan mau kita hanya menyembah kepada Tuhan saja adik-adik. Nah, yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kenapa sih adik-adik kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Karena nama Tuhan itu adalah nama yang kudus adik-adik. Jadi kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan ya adik-adik. Nah, yang keempat adalah kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari Tuhan adik-adik. Seperti hari Minggu, adik-adik harus beribadah, harus sekolah minggu, harus mendengarkan firman Tuhan. Gak apa-apa adik-adik kalau sekarang hanya bisa online, tapi Tuhan juga sudah senang loh adik-adik. Perintah Tuhan yang kelima adalah hormati ayah dan ibu. Nah adik-adik, Tuhan mau kita selalu hormat sama ayah dan ibu. Kita tidak boleh berkata kasar, kita juga tidak boleh melawan orang tua ya adik-adik. Nah, perintah Tuhan yang keenam adalah jangan menyakiti orang lain. Artinya adik-adik, kita tidak boleh menyakiti, kita tidak boleh memukul adik, memukul kakak, memukul orang tua. Bahkan kita tidak boleh memukul teman atau mbak yang ada di rumah. Tidak boleh ya adik-adik, kita tidak boleh menyakiti. Nah, perintah Tuhan yang ketujuh adalah jangan berbuat tidak setia. Artinya Tuhan mau kita setia adik-adik. Setiap perintah Tuhan harus kita lakukan. Apa yang dilarang kita juga tidak boleh melakukannya adik-adik. Nah, perintah Tuhan yang ke-8 adalah jangan mencuri. Kita tidak boleh adik-adik kita ambil barang milik teman kita, atau kita ambil barang milik adik kita atau kakak kita. Tidak boleh ya adik-adik, kita tidak boleh mencuri. Nah, perintah Tuhan yang ke-9 adalah jangan bersaksi dusta adik-adik. Nah, artinya apa ya bersaksi dusta? Artinya adik-adik harus berkata jujur, tidak boleh berbohong. Adik-adik, kalau adik-adik melakukan kesalahan, nggak apa-apa, adik-adik jujur saja, tidak boleh berbohong ya adik-adik, karena itu perintah Tuhan yang ke-9. Yang terakhir, ke-10 adalah jangan mengingini barang milik sesamamu. Kita tidak boleh cemburu adik-adik. Kalau temannya punya barang yang bagus, ya nggak apa-apa, kita nggak boleh cemburu, kita tidak boleh mengingini barang milik teman kita ya adik-adik ya, karena nanti Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Adik-adik, itu semua adalah 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel adik-adik. Tuhan mau bangsa Israel dapat hidup dengan baik, maka bangsa Israel harus menuruti 10 perintah itu. Sama seperti Tuhan juga mau kita menjadi anak-anak yang baik adik-adik. Tuhan memberikan perintah-perintah kepada kita karena Tuhan tuh sayang sama kita. Tuhan mau kita dapat hidup dengan baik, kita selamat, kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang jempolan, anak-anak yang setia. Karena Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita ya adik-adik. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau menuruti semua perintah Tuhan? Saya yakin semua adik-adik sekolah minggu pasti mau menjadi anak yang baik ya, anak yang taat dan juga setia sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu sayang sama adik-adik. Nah, sampai di sini cerita KLC, kita mau sama-sama belajar ya adik-adik. 10 perintah Tuhan ini kita mau sama-sama ingat, kita mau sama-sama belajar jadi anak Tuhan yang pintar, jadi anak Tuhan yang taat, dan juga jadi anak Tuhan yang setia. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Sekarang kita waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop atau bisa langsung adik-adik kasihkan ke mama papa. Nanti mama papa yang akan memberikannya kepada gereja, atau mama papa bisa juga mentransfer ke gereja sesuai dengan video di akhir tayangan ini. Adik-adik, karena kita sudah mengumpulkan semua persembahannya, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita lipat tangannya kembali, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau selalu memelihara dan selalu memberkati kami hari demi hari. Tuhan Yesus, kami sekarang membawa persembahan kami kepada Engkau. Kiranya persembahan ini boleh berkenan kepadamu. Tuhan juga mau berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Biarlah ini boleh menjadi saluran berkat buat sesama kami. Tuhan Yesus mau tolong juga Tuhan akan keadaan kami di masa pandemik yang berkepanjangan ini Tuhan. Engkau tetap melihara kami, memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita melalui Roh Kudus-Mu yang selalu menolong kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kau sertai ya Bapa untuk kami boleh pulih Bapa akan keadaan pandemik ini. Kami boleh bangkit kembali ya Bapa, di mana kami tahu ya Bapa, bangsa kami akan merayakan ulang tahun kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Kami yakin Tuhan Yesus selalu menyertai bangsa kami. Berkati juga ya Tuhan gereja-gereja untuk boleh menjadi lilin-lilin kecil buat masyarakat sekitarnya. Buat kami juga Tuhan sebagai gereja-Mu yang hidup Tuhan, biarlah kami juga menyatakan sukacita kami, menebarkan kasih Tuhan buat sesama kami. Tuhan yang menjadikan kami anak yang baik, kiranya selalu menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa kami yang jauh dari sempurna, biarlah Tuhan Yesus menyempurnakannya di dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mana masih sukacita ya? Masih semangat ya sekolah minggu walaupun dengan online? Adik-adik tadi sudah bernyanyi bersama. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang waktunya adik-adik untuk melakukan aktivitas. Yeay! Adik, tadi masih ingat nggak waktu kakak belum sampai ke sekolah minggu nih, di jalan kakak melihat ada bendera merah putih. Ya adik-adik, ternyata 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari kemerdekaan loh adik-adik, 17-an. Ya pasti adik-adik tahu ya, kalau dulu sebelum pandemik 17-an pasti adik-adik ikut lomba. Seru ya adik-adik ya. Nah untuk aktivitas kali ini, kakak juga mau melakukan aktivitas yang spesial buat adik-adik dalam edisi 17-an. Adik-adik sudah pasang bendera belum ya di rumah adik-adik? Oh, kalau ada yang belum, boleh minta tolong Mama, Papa, Kakak, atau Mbak untuk memasangkan bendera merah putih. Aktivitasnya hari ini gampang adik-adik. Tugas adik-adik adalah untuk mengirimkan foto adik-adik sedang hormat bendera kepada Sang Saka Merah Putih. Lalu jangan lupa dikirimkan ke grup kelas WA masing-masing. Adik-adik manis semuanya, sekarang kita sudah tiba di penghujung acara sekolah minggu kita. Adik-adik, kita masih tetap mau bergembira ya. Kita masih mau semangat ya. Adik-adik, ingatkan tadi bahwa kita harus melakukan 10 perintah Tuhan Allah. Berarti adik-adik mau ya dengar-dengaran? Adik-adik mau ya taat kepada Tuhan? Harus ya adik-adik, supaya adik-adik tetap menjadi anak Tuhan yang jempolan. Kalau gitu kita mau nyanyikan satu lagu.
Kita mau nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu dengar-dengaran. Yuk, mari menyanyikannya. Ingat ya pesan kakak untuk tetap menjaga kesehatan. Adik-adik mau makanan yang bergizi. Terus jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Sering-seringlah adik-adik mencuci tangan sebelum adik-adik makan atau sebelum adik-adik bentuk apapun yang harus adik-adik lakukan untuk mencuci tangan. Jangan bosan-bosan ya adik-adik. Jangan merasa capek cuci tangan mulu. Jangan ya adik-adik, itu untuk menjaga kebersihan dan adik-adik boleh terhindar dari virus corona. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Amin. Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Terima kasih. Selamat hari Minggu. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Makasih. 1 Petrus ayat Hiduplah sebagai anak-anak taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1
Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih, Tuhan memberkati. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 Ayat ayat 14a. 14a. Hiduplah Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bye-bye. Bye-bye. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Amin. Petrus Petrus 1 ayat 14 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih. Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Petrus 1 Ayat 14a. Hiduplah sebagai yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1
Petrus 1 ayat ayat 14a. 14a. Hiduplah sebagai anak-anak anak-anak yang taat. Terima kasih. Terima kasih. Ayat hafalan 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 Ayat ayat 14a. 14. Hiduplah sebagai anak-anak anak-anak yang taat. yang taat. Tuhan berkati. Berkati. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Jadilah anak-anak yang taat. Dadah. 1 Petrus 1 Ya. ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 14a. Ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah Sebagai anak-anak taat. Hai teman-teman, nama aku Olivia. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Bunyinya hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terus 1 ayat 14a.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Ayat 14a. Ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Anak-anak yang taat. Amin. Amin. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Anak taat.